Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Video kali ini merupakan video lanjutan dari materi tentang nilai mutlak. Di sini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya mengenai persamaan nilai mutlak, saya sarankan untuk nontonnya terlebih dahulu. Karena ada konsep dari definisi mutlak yang akan kita gunakan juga di materi ini. Selain definisi mutlak, teman-teman juga harus mengerti tentang konsep mengenai pertidaksamaan. Apa perbedaannya antara lebih besar dan lebih besar atau sama dengan? Lalu bagaimana cara menentukan daerah pertidaksamaannya pada garis bilangan? Dan apa saja aturannya ketika kita melakukan pindah ruas? Konsep ini sudah diajarkan ketika teman-teman di SMP. Jadi, saya hanya akan review sedikit saja di video kali ini. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja persiapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum itu jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan saya untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, pertama-tama kita langsung lihat contoh soal. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X plus 2 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan dua cara. Cara pertama itu menggunakan definisi mutlak, sedangkan cara kedua kita akan menggunakan logika. Nah, untuk definisi mutlak, apabila teman-teman belum menguasainya, silakan teman-teman pelajari video sebelumnya, karena di situ saya sudah menjelaskan mengenai definisi mutlak. Jadi di video kali ini, saya akan langsung saja. Jadi di sini kita punya mutlak X plus 2. Definisi mutlaknya seperti ini. Oke, nah berarti kita lihat dua kasus. Kasus pertama ketika X-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Jadi mutlak X plus 2 kita ganti dengan X plus 2. Di sini kita peroleh bahwa X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, dari jawaban yang kita punya, itu X berapa saja yang memenuhi syarat, yaitu ketika X-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Oleh karena itu, kita akan menggunakan garis bilangan. Jadi kita buat dulu garis bilangan. Selanjutnya di sini, ketika X-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Nah, perhatikan, karena ada tanda sama dengan, maka kita buat bulutnya full, ya. Bulutnya penuh untuk min 2, dan karena lebih besar, arahnya berarti ke kanan. Selanjutnya, X lebih besar atau sama dengan 1. Ada lagi tanda sama dengan. Berarti kita buat bulut penuh untuk X sama dengan 1, dan karena lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Nah, kita ambil yang kena di dua-duanya, yaitu berarti yang di sini ya. Berarti ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya, untuk kasus kedua, berarti ketika X-nya lebih kecil dari min 2. Maka mutlak X plus 2 kita ganti dengan min X dikurang 2. Kita pindah ruaskan, kita peroleh min X lebih besar atau sama dengan 5, lalu kita kalikan min 1. Kalau kita kalikan dengan negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Di sini ketika X-nya lebih kecil dari min 2, ya nggak ada sama dengan, berarti bulutnya kosong. Bulut kosong untuk min 2, lalu karena lebih kecil, arahnya berarti ke kiri. Selanjutnya, X lebih kecil atau sama dengan min 5. Di sini ada tanda sama dengannya. Berarti kita buat bulut penuh, ya, untuk X-nya min 5. Lalu karena lebih kecil, maka tandanya ke kiri. Nah, mana nih daerah yang kena dua-duanya? Yaitu di sini. Berarti kita peroleh solusinya ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan min 5. Jadi jawabannya kita punya dua. Ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan min 5, atau ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Ini kita akan pakai logika ya. Perhatikan ilustrasi tabel berikut ini. Oke, ini akan membantu kita membuat logikanya. Nah, di atas itu ada nilai X plus 2 dari min 5 sampai 5. Nah, perhatikan kalau kita ingin mencari nilai mutlak dari X plus 2-nya, maka yang tadinya negatif menjadi positif. Maka kita punya nilai 5, 4, 3, 2, 1, dan selanjutnya. Nah, maka kapan saja nih mutlak X plus 2-nya lebih besar atau sama dengan 3? Yang pertama, yaitu di sini. Berarti ketika X plus 2-nya itu lebih kecil atau sama dengan min 3. Yang kedua, berarti di sebelah kanan ya. Ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Berarti ketika X plus 2-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Dengan pindah ruas, kita akan dapatkan X lebih kecil atau sama dengan min 5. Lalu juga X lebih besar atau sama dengan 1. Ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal selanjutnya. Ya, di sini kita punya mutlak 1 kurang X lebih kecil dari 2. Cara pertama dulu, menggunakan definisi mutlak. Jadi mutlak 1 kurang X, definisi mutlaknya seperti ini. Jadi kita lihat dua kasus. Kasus pertama, ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Berarti mutlak 1 kurang X kita ganti dengan 1 kurang X. Ya, kita pindah ruaskan, kita dapatkan min X lebih kecil dari 1. Kita kalikan dengan min 1, kita akan dapatkan X-nya lebih besar dari min 1. Seperti biasa, kita buat garis bilangan.
Di sini ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan min 1, ada tanda sama dengan, berarti kita buat bulutnya penuh untuk X-1, dan arahnya ke kiri. Selanjutnya, X-nya lebih besar dari min 1, berarti kita buat bulut kosong untuk min 1, dan karena lebih besar, maka arahnya ke sebelah kanan. Jadi daerah yang kena dua-duanya adalah yang di sini. Oke, maka kita punya solusinya, X-nya itu di antara min 1 sampai 1, namun yang 1 itu ada sama dengannya, karena bulutnya penuh. Nah, sekarang di kasus yang kedua, berarti ketika X-nya lebih besar dari 1, maka mutlak 1 kurang X kita ganti dengan min 1 tambah X. Seperti ini, kita pindah ruaskan, kita dapatkan X-nya lebih kecil dari 3. Sekarang kita buat lagi garis bilangan. Di sini ketika X-nya lebih besar dari 1, maka kita buat bulut kosong untuk X sama dengan 1. Ya. Lalu karena lebih besar, maka tandanya ke kanan. Selanjutnya, X lebih kecil dari 3. Maka bulut kosong untuk 3, karena lebih kecil, tandanya ke kiri. Maka kita dapatkan daerahnya itu yang ini. Jadi X-nya itu di antara 1 dan 3. Maka solusinya kita punya seperti ini. Nah, perhatikan, di sini kita bisa menggabungkan X-nya nih. Karena sebelah kiri itu X-nya lebih kecil atau sama dengan 1, sedangkan yang kedua, yang sebelah kanan, itu X-nya lebih besar dari 1. Lalu syarat yang bisa kita perhatikan, kalau kita ingin menggabungkan, salah satunya itu harus ada tanda sama dengannya. Ya, di sini perhatikan, ada tanda sama dengannya, yang di sebelah kiri. Sehingga ini bisa kita gabungkan, jadi kita punya solusinya, X-nya itu dari min 1 sampai 3. Nah, sekarang kita ke cara kedua, menggunakan logika. Ketika lagi tabelnya, yang di atas tuh nilai untuk 1 dikurang X, maka mutlak 1 kurang X, nilainya seperti ini. Nah, kita akan mencari mutlak 1 kurang X yang lebih kecil dari 2, yaitu yang sebelah sini. Nah, perhatikan kenapa diberikan warna pink, ya, karena sebenarnya 2 itu nggak boleh termasuk, ya, karena tanda itu lebih kecil dari 2. Sehingga 1 kurang X ini harus di antara min 2 sampai 2. Oke, sekarang kalau kita kurangkan 1 semua, kita akan dapatkan seperti ini. Lalu kalau kita kalikan min 1 semua, kita akan dapatkan X-nya itu di antara min 3 sampai 1. Ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lihat ke kasus yang lain. Mutlak min 2X lebih besar atau sama dengan min 3. Cara pertama, kita menggunakan definisi mutlak. Ini adalah definisi mutlak untuk min 2X. Jadi, kita tinjau kasus ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Maka mutlak min 2X kita ganti dengan min 2X seperti ini. Lalu kita pindah ruaskan, kita dapatkan X lebih kecil atau sama dengan 3/2. Lalu kita buat garis bilangan. Yang pertama, X-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Ada tanda sama dengan, berarti kita masukkan bulut penuh untuk X sama dengan 0, dan arahnya ke kiri, karena lebih kecil. Yang kedua, X lebih kecil atau sama dengan 3/2, ada tanda sama dengan, maka kita buat bulut penuh untuk X sama dengan 3/2, dan arahnya ke kiri, karena lebih kecil. Oke, maka dari yang kena dua-duanya adalah yang ini. Berarti dari X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Ya, nah sekarang kasus yang kedua, ketika X-nya lebih besar dari 0. Maka mutlak min 2X kita ganti dengan 2X seperti ini. Lalu kita bagi 2 semua, kita peroleh seperti ini. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Ya, kita dapatkan. Yang pertama, ketika X-nya lebih besar dari 0. Berarti bulut kosong untuk 0, arahnya ke kanan, karena lebih besar. Selanjutnya X-nya lebih besar atau sama dengan dari min 3/2. Ada tanda sama dengan, maka bulutnya full, lalu arahnya ke kanan, karena lebih besar. Maka mana daerah yang kena dua-duanya adalah yang ini. Ketika X-nya lebih besar dari 0. Jadi solusinya kita punya seperti ini. Nah, karena dari kiri itu dia lebih kecil atau sama dengan 0, sedangkan yang kanan dilanjutkan, X-nya lebih besar dari 0, maka ini bisa kita gabungkan lagi nih. Karena sama-sama 0, lalu ada salah satu tanda yang ada sama dengannya. Nah, kalau kita gabungkan semua, maka ini sama saja dengan X-nya itu anggota bilangan real. Jadi mau X-nya berapapun, itu adalah solusinya. Nah, sekarang kita menggunakan cara kedua nih, kita menggunakan logika. Ketika lagi tabelnya, ya, yang atas tuh nilai min 2X, maka nilai dari mutlak min 2X seperti ini. Di sini kita mencari yang lebih besar atau sama dengan min 3. Logikanya, kalau mutlak, itu kan nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Maka, semua nilai dari min 2X itu bisa menjadi solusinya. Jadi pada soal kali ini, kita tahu bahwa min 2X-nya itu bisa berapapun. Ya, bisa merupakan anggota bilangan real berapapun. Sehingga X-nya juga bisa berapapun. Ini adalah jawabannya. Oke. Nah, sekarang untuk kasus selanjutnya, ya, perhatikan ketika mutlak 3X tambah 9 lebih kecil dari min 4.
Cara pertama menggunakan definisi mutlak, ya kita dapatkan definisi mutlak untuk 3x tambah 9 seperti ini. Sekarang kasus pertama, itu adalah ketika x-nya lebih besar atau sama dengan min 3. Maka mutlak 3x tambah 9 kita gantikan dengan 3x tambah 9 seperti ini. Dengan pindah ruas kita peroleh 3x-nya lebih kecil dari min 13, kita bagi 3 semua, kita peroleh x-nya lebih kecil dari minus 13/3. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Yang pertama, ketika x-nya lebih besar atau sama dengan min 3, ada sama dengan, maka bulatnya penuh untuk min 3 dan arahnya ke kanan, karena lebih besar. Selanjutnya, x-nya lebih kecil dari min 13/3. Berarti bulat kosong untuk min 13/3, lalu arahnya ke kiri, karena lebih kecil. Nah, mana nih yang daerahnya kena dua-duanya? Dan ternyata tidak ada. Oke, sekarang kita ke kasus selanjutnya. Ketika x-nya lebih kecil dari min 3, maka mutlak 3x tambah 9 kita gantikan dengan min 3x dikurang 9. Kita pindah ruaskan, kita dapatkan min 3x lebih kecil dari 5, kita bagi min 3 semua, kita dapatkan x lebih besar dari min 5/3. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Yang pertama, ketika x-nya lebih kecil dari min 3, maka kita buat bulat kosong untuk x-nya min 3, dan arahnya ke kiri, karena lebih kecil. Selanjutnya, x lebih besar dari min 5/3. Maka kita buat bulat kosong untuk min 5/3, dan arahnya ke kanan, karena lebih besar. Nah, mana daerahnya kena dua-duanya? Ternyata tidak ada juga. Jadi untuk soal kali ini tuh tidak ada nilai x yang memenuhi. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara kedua, perhatikan lagi tabel ilustrasinya. Yang atas tuh nilai untuk 3x tambah 9, sehingga nilai mutlak untuk 3x tambah 9 adalah sebagai berikut. Nah, kapan saja mutlak 3x tambah 9 akan lebih kecil dari min 4? Gak mungkin dong, karena mutlak 3x tambah 9 itu pasti nilainya minimal 0 atau positif. Jadi nggak mungkin nih lebih kecil dari bilangan yang negatif. Dalam hal ini adalah min 4. Oleh karena itu, nggak ada nih yang angkanya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke, jadi kalau kita bisa menggunakan logika, itu untuk mengerjakannya akan menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, sekarang untuk kasus soal yang udah ribet nih. Ini udah nggak bisa lagi menggunakan logika. Ya, jadi cara pertama, karena kita punya dua mutlak, yaitu mutlak x plus 2 dan mutlak 1 kurang x, maka kita buat dua definisi. Ya, ini untuk yang mutlak x plus 2, ini untuk yang mutlak 1 kurang x. Nah, sekarang kita buat dulu daerahnya. Ya, di sini angka pentingnya itu ketika x-nya min 2 dan ketika x-nya 1. Ya, sebagai batas. Yang pertama, perhatikan. Ketika x-nya lebih besar atau sama dengan min 2, berarti di sebelah kanan min 2, itu mutlak x plus 2-nya kita ganti dengan x plus 2. Sedangkan untuk x yang lebih kecil dari min 2, itu mutlak x plus 2-nya kita ganti dengan min x dikurang 2. Nah, lalu perhatikan untuk yang mutlak 1 kurang x, kalau x yang lebih kecil atau sama dengan 1, itu kita ganti dengan 1 kurang x. Sedangkan kalau x yang lebih besar dari 1, ini kita ganti dengan min 1 tambah x. Nah, sekarang perhatikan, kita akan mendefinisikan daerahnya. Ya, untuk yang paling kiri, itu ketika x-nya lebih kecil dari min 2. Lalu yang tengah, itu ketika x-nya lebih besar atau sama dengan min 2, serta x-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Berarti yang tengah ini, daerahnya adalah ketika x-nya itu dari min 2 sampai 1. Teman-teman bisa mengikuti tanda sama dengannya itu ikut ke daerah yang mana. Oke? Nah, sekarang untuk yang sebelah kanan, berarti ketika x-nya lebih besar dari 1. Oke, sekarang kita tinjau kasusnya nih. Yang pertama, ketika x-nya lebih kecil dari min 2, maka mutlak x plus 2 kita ganti dengan min x kurang 2, sedangkan mutlak 1 kurang x kita ganti dengan 1 kurang x seperti ini. Nah, dari sini kalau kita hitung, kita peroleh min x dikurang 2 ditambah 2 dikurang 2x lebih kecil atau sama dengan 5. Dari sini kita punya min 3x lebih kecil atau sama dengan 5. Kita bagi min 3 semua, kita dapatkan x-nya lebih besar atau sama dengan min 5/3. Selanjutnya caranya sama, kita menggunakan garis bilangan, ya, kita buat garis bilangan. Di sini ketika x-nya lebih kecil dari min 2, berarti kita buat bulat kosong untuk x-nya min 2 dan arahnya ke kiri karena lebih kecil. Selanjutnya x-nya lebih besar atau sama dengan min 5/3, maka kita buat bulat full atau bulat penuh untuk x-nya min 5/3. Oke, karena ada tanda sama dengannya. Nah, dan arahnya ke kanan karena lebih besar. Di sini mana daerah yang kena dua-duanya? Tentu saja tidak ada, berarti nggak ada solusinya nih. Selanjutnya kita lihat daerah yang tengah-tengah, yang kedua, gitu ya, ketika x-nya itu dari min 2 sampai 1. Maka mutlak x plus 2 kita ganti dengan x plus 2, sedangkan mutlak 1 kurang x kita ganti dengan 1 kurang x seperti ini. Kita hitung, kita punya bentuk seperti ini. Kalau kita hitung lagi, maka kita peroleh min x-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Kita kalikan min 1, kita akan dapatkan x-nya lebih besar atau sama dengan min 1. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Batasnya ketika
X-nya itu di antara min 2 sampai 1. Tapi perhatikan, ini ada sama dengan nih, di dua-duanya. Maka kita buat bulat penuh untuk X-nya di min 2 dan 1. Lalu karena di antara, maka kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya X-nya itu lebih besar atau sama dengan min 1. Ada tanda sama dengan, maka kita buat bulat penuh untuk X-nya min 1 dan arahnya ke kanan, karena lebih besar. Jadi dari yang kena dua-duanya adalah yang ini, ketika X-nya dari min 1 sampai 1. Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga, ketika X-nya lebih besar dari 1, maka mutlak X plus 2 kita ganti dengan X plus 2, sedangkan mutlak 1 kurang X kita ganti dengan min 1 tambah X. Kita punya bentuk seperti ini. Kalau kita hitung, kita punya bentuk seperti ini, maka kita punya 3X lebih kecil atau sama dengan 5. Kita bagi 3 semua, kita dapatkan X-nya lebih kecil atau sama dengan 5/3. Lagi, kita buat garis bilangan. Ketika X-nya lebih besar dari 1, maka kita buat bulat kosong untuk X dengan 1 dan arahnya ke kanan, karena lebih besar. Selanjutnya, X-nya lebih kecil atau sama dengan 5/3. Ada tanda sama dengannya. Maka kita buat bulat penuh untuk X-nya 5/3 dan arahnya ke kiri, ya, karena lebih kecil. Maka daerah yang kena dua-duanya ada yang ini. Jadi X-nya dari 1 sampai 5/3. Jadi kita punya solusinya adalah seperti ini. Lagi-lagi di sini, satunya dapat kita gabungkan, maka kita punya solusinya itu X-nya dari min 1 sampai 5/3. Oke, nah inilah bentuk yang ribetnya. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan soal. Bakal ada 2 tantangan soal. Yang pertama adalah seperti ini. Silakan teman-teman screenshot ya untuk dikerjakan. Dan soal yang kedua adalah ini. Nah, perhatikan, khusus untuk soal ini sebenarnya ada cara cepatnya. Ya, kita menggunakan definisi mutlak versi yang lain, versi yang kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu bagaimana cara cepatnya, langsung saja komen dan like serta sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Bagaimana materi teman-teman? Saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Bagi kamu yang ada pertanyaan atau yang konsultasi mengenai materi ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram @wendysenjaya. Oh ya, bagi kamu juga yang berhasil mengerjakan soal tantangannya, jangan lupa mention saya di Instagram ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.